Happy New Year ครับทุกคน Halo Sobat Bahasa, selamat datang di podcast Suara Kata. Bersama saya Rahmatul Najwa dan teman saya Menji Riana, saya Jalpa Syahira Damanik, dan saya Salva Purwanita Saragi. Jadi kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap bermakna tentang bahasa dan kehidupan sehari-hari. Betul banget, karena bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cerminan siapa kita. Nah, kita akan bahas bahasa di sekitar kita, yaitu fenomena bahasa di era digital. Mulai dari bahasa gaul, campur kode, bahkan komentar nyinyir di media sosial, semuanya bakal kita bahas dengan santai tapi penuh dengan makna. Oke sahabat bahasa, langsung saja kita mulai yuk. Sebelum jauh-jauh, kita bahas dulu yuk. Apa sih sebenarnya fenomena bahasa itu? Nah, fenomena bahasa itu peristiwa atau gejala yang terjadi dalam penggunaan bahasa di masyarakat. Contohnya itu seperti munculnya kata-kata baru, cara ngomong yang berubah, atau kebiasaan tercampur bahasa. Nah, iya kayak misalkan kata bestie, gaskan, dan healing itu adalah contoh bentuk bahasa di era digital. Menariknya, fenomena ini muncul sesuai dengan sosial dan teknologi. Jadi bahasa terus hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Oke, kalau gitu kita bahas contoh-contoh yang sering kita temui dari Meji dulu deh. Nah, yang paling kelihatan banget itu bahasa gaul. Sekarang anak muda punya banyak banget istilah baru. Misalnya seperti kata nolep, flexing, atau mager. Lucunya, kata-kata itu bisa viral cuma lewat satu video TikTok aja loh. Iya, bener. Kadang-kadang orang tua kayak, apa sih yang mereka omongin dan apa sih yang mereka maksud? Itu contoh bahwa bahasa gaul bisa mempererat kelompok sebaya. Tapi jika kita salah memahaminya, bisa membuat kita berjarak. Nah, kalau Sisi Jalpa gimana? Aku sering kayak lihat fenomena anak kampus yang sering ada ngampus, guys kita nongkrong yuk bareng bestie atau healing bareng bestie gitu. Itu karena adalah pengaruh media sosial dan era digital. Iya, kadang-kadang sih kedengarannya, tapi kalau kebanyakan malah bikin maknanya tuh kabur. Jadi fenomena bahasa ini ada sisi positif dan negatifnya ya? Iya, sisi positifnya adalah ini adalah kreativitas anak muda. Tetapi sisi negatifnya kita menghilangkan kaidah bahasa Indonesia kita sendiri. Begitu juga dengan campur kode. Kalau digunakan dengan baik, bisa menunjukkan kemampuan berbahasa lebih dari satu. Tapi kalau kebanyakan, bisa kehilangan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Betul, intinya bukan melarang perubahan bahasa, tapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan bijak. Nah itu dia sobat bahasa. Karena berbahasa itu bukan tentang ngomong, tapi juga tentang siapa kita. Dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu hal yang pasti, yaitu bahasa akan selalu berubah. Tapi tanggung jawab kita tetap sama, yaitu menjaga martabat bahasa. Nah, gunakan bahasa sesuai konteks ya, santun dalam berbicara, dan jangan malu memakai bahasa daerah karena itu adalah identitas kita. Setuju, seperti kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsanya. Kalau bahasanya santun, maka bangsanya beradab. Wah, keren banget sobat bahasa. Jadi yuk kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia dengan bijak, karena bahasa adalah cerminan diri dan sekaligus cerminan bangsa. Baik sobat bahasa, sudah berakhirnya podcast kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi podcast suara pada hari ini. Saya selaku host, pamit undur diri. Tetap cinta bahasa, tetap cinta Indonesia. Dadah. When you're singing a song